cast dan juga jajaran filmmaker dari film Perayaan Mati Rasa. Kita sambut ini dia, produser eksekutif dari Cinemaku Pictures. Tepuk tangan untuk Prilly Latukonsina. Selanjutnya, produser sekaligus sutradara dari film Perayaan Mati Rasa, Umay Syahal. Boleh berdiri dulu, Prilly berdiri dulu sama Umay. Yes. Selanjutnya ini dia, scriptwriter atau penulis skenario dari film Perayaan Mati Rasa, Santi Liliana. Silakan bergabung bersama kita. Selanjutnya sambil menunggu kita undang, ini dia jajaran cast dari film Perayaan Mati Rasa. Tepuk tangan untuk Priscilla Jamail, Devano Danendra, Randi Danista, Abdul Qadir Jailani, Dwi Sasono, Yuni Priscilla, dan tentunya sekaligus juga sebagai cast dan juga produser eksekutif di film ini, Iqbal Ramadan. Besar dari Cinemaku Pictures ada Prilly Latukonsina. Prilly, gimana tadi? Pengen tahu dari Prilly selama melewati perjalanan panjang bersama dengan teman-teman Cinemaku. Film Perayaan Mati Rasa akan segera hadir di seluruh bioskop Indonesia, dan kita pengen tahu juga cerita penting apa yang menurut Prilly melalui film ini yang Cinemaku juga menunjukkan sebuah pertumbuhan. Silakan Prilly. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang udah hadir. Gimana tadi nonton? Ada yang bawa tisu nangis? Pakai baju maaf ya. Oke, mungkin aku mau cerita sedikit kali ya, kenapa film ini bisa lahir gitu. Sesuai dengan judulnya, film ini Perayaan Mati Rasa itu diambil dari judul lagunya Umay, yang pada saat itu ternyata banyak yang dengerin dan banyak yang suka juga, banyak yang bikinin kontennya soal lagu tersebut. Terus akhirnya kita diskusi soal film Perayaan Mati Rasa ini. Saya, Umay, seluruh tim kreatif, bahkan ada Iqbal juga di situ. Kita memutuskan untuk membuat film yang dekat sama hati kita, yaitu adalah film tentang keluarga. Karena keluarga adalah support system utama ya bagi kita gitu. Sebelum kita punya pasangan, sebelum kita punya sahabat, pasti keluarga yang akan terlebih dahulu menjadi support system kita gitu. Terus di sini saya sama Umay itu anak pertama, Iqbal anak kedua. Jadi ada dua perspektif yang berbeda kalau kita jadi anak gitu ya. Saya sama Umay ngerasa kita berdua itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita sendiri gitu. Mungkin ekspektasi itu yang membuat kita kadang suka jauh sama orang tua atau salah paham. Dan begitu pun juga anak kedua punya perspektifnya yang beda lagi. Ketika kita ramu ceritanya, akhirnya lahirlah Perayaan Mati Rasa, dan film ini ternyata bukan hanya sekedar film tentang anak pertama atau anak kedua, tapi ini film tentang cinta keluarga gitu. Dimana cinta keluarga itu bisa menjadi sumber rasa sakit, tapi juga bisa menjadi obat untuk segala luka dan trauma yang dialami seorang anak atau siapapun itu gitu. Jadinya lahirlah film ini, dan semoga film ini bisa memberikan dampak yang baik untuk siapapun yang menontonnya, posisinya apapun, mau dia adalah seorang ibu, ayah, anak pertama, anak kedua, sahabat, support system, semoga bisa mengambil hal yang positif dari film ini gitu. Dan pastinya film ini adalah dimana kita bisa berdamai sama yang namanya rasa sakit yang lama-lama bisa membuat mati rasa. Tapi nggak selamanya rasa sakit itu harus dijadikan hal yang sedih. Kadang rasa sakit dan luka itu harus dirayakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Prilly Latukonsina, terima kasih Prilly. Kita ke Umay Syah sebagai sutradara. Wow, tepuk tangan dong buat Umay. Ini film ketiga yang Umay Syah menjadi sutradara. Baik, ini film ketiga, sebuah pembuktian ya sih kalau menurut Umay. Kan kalau musisi biasanya nih album ketiga nih jadi album peraruhan atau pembuktian gitu. Nah ini lo melihat, kita tanya dari sisi sutradara dulu ya, habis ini kita ke tanya. Gimana lo melihat sisinya Umay dalam penyutradaraan di film ketiga lo ini, Umay? Silakan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Awalnya sih gitu ya, awalnya gue ngerasa film ketiga gue tuh pembuktian gitu. Tapi ternyata setelah dijalani
ternyata jadi obat buat gue juga sih sebenarnya. Kayak gue penuh dengan ketakutan gue akhirnya kehilangan orang tua gue gitu. Kayak gue nggak tahu bagaimana melewatinya. Terus akhirnya film ini tuh jadi jurnalan diary gue untuk menceritakan itu gitu. Jadi akhirnya kayak proses gue untuk nyembuhin apa yang selalu ada di kepala gue tentang ketakutan itu sih. Jadi akhirnya jadi jalan aja sih, jadi kayak ikhlas aja ngejalaninnya juga dengan penuh. Ya udah, semangatnya emang pengen bikin sesuatu untuk diri gue sendiri juga, dan akhirnya bisa dinikmati sama orang-orang jadi sebuah kesenangan pribadi juga. Dan berterima kasih sekali untuk yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih sekali untuk semua cast yang ada juga di sini, dan untuk penulisnya Sinemaku juga ada Mbak Santi yang jauh-jauh kita terbangkan dari Pontianak. Yes. Jadi ya happy aja sih bawaannya akhirnya jadi gak ada beban apapun, gak ada beban harus berjuta-juta penonton lagi. Bebannya adalah bikin film sejujur-jujurnya. Dari Perayaan Mati Rasa yang dimulai dari yang tadi Prilly bilang, karya sebuah lagu lirik yang lo tulis dan sebegini luar biasanya. Bentar lagi film ini akan disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia. Pernah menyangka sampai ada di titik ini dari karya Perayaan Mati Rasa, Mai? Apa rasanya, Mai? Pengen tahu, Mai. Ini kayaknya hampir seminggu yang lalu muka gue ketika lagi preview terakhir ya, masih merah juga. Jadi bukan yang nonton barusan doang gitu, tapi emang gue nggak tahu sih, gue cuma berharap semuanya bisa. Gue nggak berharap, oh kalian pasti akan nangis, kalian pasti akan A, akan B gitu. Gue cuma berharap kalian ketika nonton hatinya penuh aja. Ketika selesai nonton pun juga ya membawa sesuatu yang baik gitu. Jadi cuma itu aja sih fokusnya untuk Perayaan Mati Rasa. Lumayan Syarab dari segi sutradara, kita pengen dari segi Uta. Kalau gue mau meledak, Nah, itu gimana? Main sambil ngedirect, kalau gue mau meledak. Dan luar biasa, kita banyak juga anak-anak kedua di sini. Mana anak kedua, mana adik. Relate banget sama Uta ya. Oh, itu gimana? Mana yang sering disuruh-suruh sama kakaknya? Nah, kenceng banget tangannya. Santai. Gimana lu membelah dan bisa mendeliver seluar biasa itu sebagai Uta di sini? Sedangkan lo in real life pada pertama gitu. Gini, initial idenya itu keluar dari orang yang ada di samping kiri saya ini. Dia yang kayak harus lo nih jadi Uta gitu. Tapi kayak gue awalnya menolak dulu gitu. Karena gue takut dikatain kayak, Mai jadi adiknya Iqbal, emang mirip. Itu saya yang ngatain. Keluar dari Prilly. Tapi ke Prilly kayak, lu yang jadinya adiknya gitu. Tapi ini jadi pengalaman pertama gue ngedirect sambil main dan mungkin terakhir kalinya. Tapi ya seenggaknya gue udah mencoba dan berusaha yang terbaik. Apapun hasilnya gue serahkan dan kembalikan aja. Tapi seenggaknya gue udah berani untuk nyoba, udah berani keluar dari zona nyaman gue, karena gue tadinya nggak mau ngedirect sambil main sama sekali gitu. Tapi ya sudah akhirnya terjadi dan alhamdulillah hasilnya seperti yang tadi disaksikan. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Umay Syarab. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita pengen ke penulis skenario dari Perayaan Mati Rasa. Ada Mbak Santi Diliana, tepuk tangan dong, luar biasa. Dan nanti satu pertanyaan untuk Mbak Santi adalah kita tahu bagaimana Sinemaku karya-karya yang sebelumnya yang sangat luar biasa, di mana banyak teman-teman Gen Z yang sangat relate. Nah, di Perayaan Mati Rasa ini sangat luar biasa bedanya nih. Dan cuma untuk ke Gen Z kenanya, tapi juga untuk ada hubungan antara kakak adik dan orang tua. Gimana berkolaborasi dengan Sinemaku di Perayaan Mati Rasa, Mbak Santi? Silakan. Oke. Nyala. Ya, terima kasih semuanya. Untuk penulisan skenarionya, memang temanya kan keluarga ya. Jadi udah pasti nggak cuma Gen Z yang kena, bisa mewakili semua orang. Dan kebetulan di tim penulis sendiri, saya mewakili ibu dan istri begitu. Dan di sini saya juga nggak menulis sendirian sebenarnya. Saya dibantu dengan tim yang luar biasa, dibantu Umay bersama juga diskusi dengan Iqbal. Jadi memang selama kepenulisan ini banyak sekali melalui proses diskusi gitu. Jadi kedua penulis di skenario ini adalah Gen Z. Jadi bisa mewakili lah gitu dari keluarga dan Gen Z seperti itu. Yes, jadi ada bentuk kolaborasi, ada sudut pandang perspektif Gen Z, posisi seorang ibu, ya kan? Ini ada juga di sini ya, Mas Adi. Tepuk tangan dong untuk Mas Adi, terima kasih. Kita ke Iqbal Ramadan. Bal,
boleh ceritakan ke teman-teman di sini gimana lo merayakan soal sosok Ian Antono yang range emosinya sangat luar biasa nih, naik turunnya luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya, media, teman-teman penikmat film Indonesia. Salah satu highlights dari proses pengerjaan film Perayaan Mati Rasa adalah bagaimana Umay dan juga teman-teman dari Sinemaku memfasilitasi kami semua jajaran cast untuk bisa berlatih dan bekerja sama dengan salah satu guru acting yang buat saya pribadi terbaik yang pernah saya temui, yaitu Pak Rukman Rosadi. Boleh minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Rukman Rosadi. Saya berhutang banyak kepada dia terhadap ilmu dan amal jariah yang sudah diberikan kepada saya sih, teman-teman, bahwa Pak Rosa panggilannya adalah salah satu orang yang akhirnya membuat saya jatuh cinta lagi sama dunia film, sama acting setelah hampir 3 tahun lamanya tidak ada film saya yang tayang di bioskop gitu. Dan kembali lagi di tahun 2025 di pengawal tahun bersama Perayaan Mati Rasa, saya nggak bisa ngucapin terima kasih yang cukup untuk teman-teman Sinemaku, untuk Umay yang udah mau saya suruh acting, dan juga pastinya untuk seluruh jajaran cast yang luar biasa banget mainnya. Semuanya kalau bahasa anak band tuh tight banget gitu. Yes. Poketnya semuanya masuk gitu, semuanya nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sesuai dengan porsinya masing-masing. Bisa saling support, saling jaga, saling menopang satu sama lain. Dan pastinya untuk Pak Rukman Rosadi yang sudah membukakan saya terhadap hal-hal yang tadinya saya pikir saya nggak mampu lakukan. Dan makanya lo bisa masuk sebegitunya ke karakter Ian Antono ini ya. Insya Allah. Yes. Iqbal Ramadan, tepuk tangan dong Iqbal. Sebelum ke yang lain, Iya. di situ juga ada salah satu penulisnya, Rezi Junia. Coba angkat tangannya. Rezi, Ren. Ya, dan Iqbal, aku pengen tahu kan, karena di sini lo kan cuma sebagai pemain, tapi sebagai executive producer, bagaimana melihatnya? Ini pertama kali juga kan untuk seorang Iqbal jadi executive producer di sebuah film. Gimana Bang berkolaborasi dengan Prilly, Umay, dan teman-teman dari Sinemaku? Buat saya kayaknya ini adalah sebuah keputusan yang tepat untuk belajar memproduksi gitu ya, sebagai executive producer bersama teman-teman lama saya, teman-teman kecil malah, dari sama Prilly udah dari 2011 sama Umay dulu kita saingan. Nggak usah dibahas bro. Tapi sekarang sekarang kita sama ngeliatin trauma Mati Rasa gue. Sorry. Itu inspirasinya. Iya. Thanks man. Iya, adalah artis cilik tadi ya. Nggak, tapi akhirnya sekarang di usia remaja nanggung, dewasa muda ini akhirnya kita bisa berkolaborasi sama teman dan diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu orang di balik layar. Ini buat saya sebuah kesempatan yang luar biasa dan saya bangga bisa menjadi bagian dari Perayaan Mati Rasa, dari perjalanan Sinemaku dan juga seorang Umay Shahab sebagai sutradara. Ya, tepuk tangan dong buat Iqbal Ramadan. Terima kasih Bang. Kita ke Bawah dan Bapak luar biasa, Mas Dwi Sasono dan juga Mbak Yuni Priscilla. Tepuk tangan dong orang tua kita. Kita pengen minta statement dari masing-masing, apa makna yang bisa diberikan kepada teman-teman penonton setelah melihat film ini dari perspektif orang tua, Mas Dwi dan juga Mbak Yuni. Silakan. Karena luar biasa nih, silakan Mas Dwi dulu. Halo. Terus terang sih perasaanku senang banget hari ini, karena ini hari yang ditunggu-tunggu ya. Hari yang sangat ditunggu-tunggu sekali gitu, film Perayaan Mati Rasa mulai bisa keluar gitu. Karena jujur saya belum nonton filmnya. Hanya baru baca skripnya terus mainin. Ini nggak sabar pengen nonton. Diajakin nonton, mau lihat nggak? Mau main? Mau nonton nanti pas premier aja. Bu Widi duluan malah yang nonton. Ya justru istri saya duluan yang nonton dan nggak bilang saya lagi, pulang-pulang matanya bengkak gitu. Kenapa? Aku habis nonton Perayaan Mati Rasa, kok bisa? Gitu kan? Ceritanya panjang lah. Gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah datang menyempatkan waktunya untuk nonton film Perayaan Mati Rasa. Kalau saya pribadi ya, saya begitu pertama kali baca skripnya itu saya sudah jatuh cinta dan saya tidak percaya gitu kok
apa ya, pertama kali ketemunya sama Umay sama Iqbal gitu. Ini kok anak-anak muda tapi bikin filmnya sangat berat sekali gitu kan. Mereka apa ya, kok bisa melewati, kayaknya mereka tua nih isinya nih menurut saya gitu. Jadi ayo ini memang perlu sekali zaman sekarang ya, memang pola relasi keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar kita itu memang perlu diperbaiki gitu. Komunikasi juga harus terjalin dengan baik antara keluarga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Ya, karena akarnya penderitaan dan masalah itu mulainya dari rumah menurut saya. Gitu. Kalau pola relasi tidak berjalan dengan baik antara orang tua dan anak dan orang tua, sebaliknya juga pasti komunikasi itu tidak akan selesai. Bahkan mungkin bisa sampai orang tuanya meninggal dan rasa itu masih terpendam, nggak bisa dikeluarkan. Gitu. Jangan sampai itu terjadi karena akan terbawa terus. Gitu. Yes. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Mas Dwi. Selanjutnya Mbak Yuni, singkat boleh, gimana jadi sosok ibu di sini yang luar biasa? Terima kasih. Aduh jujur deg-degan karena belum nonton, tapi Mai, thank you ya Mai, udah diajakin lagi. Thank you. Panjang banget ya perjalanan kita ya. Jadi ini kesekian kalinya saya kerjasama sama Sinemaku dan terima kasih banget sudah dikasih kesempatan untuk bisa menjadi ini di film Prayan Matirasa. Semoga apa yang kita kerjakan selama proses syuting bisa kalian terima dan bisa kalian rasakan. Amin. Terima kasih Mbak Yuni. Kita ke teman-teman Midnight Serenade dan juga ada Priscilla Jamail di sini. Tepuk tangan dong. Boleh lah dilanjutin nih ke band ini keren. Kita tadi minta masing-masing dari kalian anak band, ada juga Priscilla Jamail, kita pengen tahu buat kalian Prayan Matirasa kalau boleh diungkapkan dari 3 kata tuh apa aja. Nah, dari Priscilla dulu. Silakan. 3 kata Prayan Matirasa setelah proses panjang, menurut Priscilla apa yang bisa diberikan kepada teman-teman? Iya. 3 kata, apa nih 3 kata nih? Otentik, puas, dan raw. Yes, itu dia dari Priscilla. Rani dan Ista. Selamat sore semuanya. 3 kata ya, yeah. Mewakili perasaan Prayan Matirasa. Menurut aku, yeah. 1, bingung. 2, bingung lagi. 3, bingung lagi. Karena benar-benar rasa waktu Matirasa itu kita benar-benar nggak tahu gimana cara mengeluarkannya sampai akhirnya keluar kalimat perayaan Matirasa itu ternyata emang cara mengeluarkannya harus dirayakan. Yes, itu dia. Kita bilang Devano dulu, Devano. Dulu terakhir. Ya, punchline. Seru banget memang dia. Devano, dari 3 kata dan kita pengen tahu sedikit alasannya kenapa kalau dari Devano. Silakan. Kosong. Kenapa kosong? Jadi judul lagunya. Kenapa kosong? Karena selain itu judul lagu dari Midnight Serenade, karena emang film ini juga menceritakan tentang kekosongan. Asik. Yang kedua? Yang kedua, sampai jumpa. Kenapa sampai jumpa? Selain lagu Midnight Serenade juga, sampai jumpa ini juga menceritakan tentang gimana caranya kita bisa menonton untuk di tanggal 29 Januari. Jadi sampai jumpa nonton tanggal 29 Januari. Bagus. Yang ketiga, Kayak Facebooker itu ngomongin. yang ketiga, yang ketiga, Tunggu, gue mesti mikir keras untuk yang terakhir kalinya. Laut. Kenapa? Kenapa laut? Bener. Iya. Selain dari lagunya Midnight Serenade, Yes. karena laut ini lirik-liriknya itu menceritakan tentang apa ya? Kita merasa jauh sama seseorang yang kita rindukan, mungkin orangnya pernah kehilangan gitu. Gimana sih refnya? Teman-teman pengen denger lagi langsung dari Devano. Singkat deh. Coba dong. Nightmare. Yes. Coba dong bikin refnya aja. Kurang ajar. Ada gitu-gitu ya. TikTok jangan share dulu. Oke. Dul, count dulu dong.
Chordnya apa chordnya nih? Dia jauh, jauh, dariku. Yang mau dengar lebih panjang Devano nonton 29 Terima kasih Devano dan Netra. Ini dia nih. Dul Celani. 3 kata Dul dan alasannya kenapa? Cek. Nyala. Selamat sore semua. Sebelumnya terima kasih untuk Cinemaco Pictures. Terima kasih juga buat kalian yang datang yang sudah mendukung kemajuan industri film Indonesia. Bagi aku perayaan Mati Rasa satu rumit. Kenapa rumit tuh? Sukar dijelaskan gitu. Sukar dijelaskan. Yes. Kedua. Apa tuh? Apa tuh? Kedua, bingung gue. Makanya dipikirin. Kan dari tadi udah terakhir untuk lu mikir. Yang kedua, udah deh, support. Pantun gimana? Support. Yang kedua support. Oke. Rumit support. Yang ketiga. Kenapa support? Karena kadang gue dari POV ini aja ya, sebagai support system gitu. Karena kadang kalau kita mau mensupport teman kita atau diri kita sendiri, kita harus nggak boleh lelah menjadi orang baik. Karena perayaan Mati Rasa atau Mati Rasa itu hanya bisa dihilangkan dengan berbuat baik terus. Dul Celani, keren. Satu kata terakhir. Iya. Depresif. Dalam nih. Oke, Dul. Iya tuh. Sebelum ke teman-teman media, kata-kata hari ini dong, Dul. Paham. Kata-kata hari ini dong, Dul. Emang udah tugas lu untuk mengasih pantun di setiap harinya ya? Iya. Ini dong, Dul. Untuk perayaan Mati Rasa. Setelah ini teman-teman media akan bertanya. Silakan, Dul. Harus gue pantun. Ayo, dua kata. Apa? Dua kata lucunya Mas Dul. Iya. Nggak mau pantun Pokoknya dari saya jangan lelah menjadi orang baik, itu aja. Di tengah dunia ini yang kadang lagi nggak baik. Yeay, terima kasih, Dul. Thank you banget.